Simpan di mana agar dah, alhamdulillah. Simpan di mana agar Allah pemotong begini.
Nah, di sininya enggak. Di sininya belum diperbesar. Nanti Bu Ina pindah, di sini nggak pindah. Enggak. Yang Ibu share, yang Bu Ina share, ini stop dulu. Yang Bu Ina share tuh yang udah jadi layar, yang udah di besar. Iya. Tadi kan udah dibuka kan? Hah? Ya Bun, sama-sama kita evaluasi bersama. Satu adalah tadi terkait dengan pembuatan tantangan lain. Saya ulangi lagi, ada 3. 1 kalimat pernyataan, 2 kalimat pertanyaan, 3 kalimat ajakan. Yuk Bunda boleh fokus dulu di sini agar hasil evaluasinya bisa Bunda perbaiki di rumah. Ini boleh ditinggalkan dulu. Ya, intinya Bunda paling gampang adalah Bunda anaknya mau disuruh buat apa. Misalnya anaknya mau bikin pepek atau anaknya mau bikin kuku apa namanya apa udah, atau anaknya mau bikin taman edelweiss, atau anaknya mau bikin jalan, itu dulu dapat. Nah, sekarang sudah dapat nih apa yang mau anak buat, cari kata sifatnya yang akan menjadi provokasi bagi anak. Misalnya kalau jalan, panjangnya terkait dengan matematika, lalu terkait dengan eksistensi. Bunda mau ambil jalan, indahnya berbagi jalan. Itu kalau eksistensi. Ya. Terus kalau terkait dengan sains, berarti kan sains itu kata kuncinya adalah perubahan. Serunya perubahan permukaan jalan pada saat terkena sinar matahari buatanku. Berarti yang ada di kepala kita, anak akan membuat jalan yang seperti apa jika terkena matahari? Bagaimana kondisi aspalnya? Bunda boleh fokus ke depan dulu agar yang tadi ditanyakan bisa terjawab. Oke, saya mohon bantuan dari teman-teman bisa fokus. Teman-teman bisa fokus karena saya juga sama ingin teman-teman bisa pulang secepat mungkin agar ada yang di rumah dikerjakan bisa selesai.
Ini bisa terjadi jika kita bisa berkolaborasi bagaimana teman-teman bisa fokus. Oke, saya lanjutkan. Tadi berarti kan perubahan dari jalan yang dibuat yang akan anak sampaikan, walaupun dia bukan dibuat jalan betulan, jalan seperti apa pada saat terkena matahari panas. Jadi jalannya biasanya seperti apa Bu aspalnya? Aspalnya kalau kena matahari? Dia suka bisa terjadi fata morgana, bisa ada lelehan yang ketika diinjak suka ada apa namanya gelembung-gelembung dari itunya. Hal itu yang akan dipecahnya. Jika Bunda akan mengambilnya dari sainsnya tadi. Hal inilah yang akan Bunda tadi sudah dapat kata sifatnya, kuncinya atau kalimat provokasinya yang berkaitan dengan kata sifat. Apa yang diminta dibuat oleh anak. Jangan lupa di belakangnya ada tulisan buatanku. Jika itu kalimat pernyataan, kalau ajakan dan pertanyaan buatanmu. Ya. Sehingga ini bukan dilakukan betul-betul di keadaan nyata. Kan akan beda. Kalau misalnya bagaimana jalan kapal kuda saat terkena matahari. Berarti kan fokusnya anak, dia harus ke jalan sana. Tapi kalau buatanku berarti fokus di karyanya anak. Itu kuncinya. Ya. Tadi kalau sudah dapat kalimat positif atau kalimat pernyataan, Bunda tinggal tambahkan kalau mau jadi pertanyaan, tambahkan bagaimana. Kalau ajakan, tambahkan ayo. Ayo tunjukkan, ayo temukan. Hal-hal seperti itu. Satu. Ya. Katanya mari tirukan tulisan istana. Kita mari tirukan ya Bu ya. Ayo tunjukkan bilangnya tulisan istana presiden buatan. Boleh. Ya. Terkuatkannya lagi teman-teman, kita sudah tidak membuat instruksi. Ya. Jadi gini, walaupun ada gambar, mereka akan membuat berbeda dengan gambar. Karena kreativitas yang akan kita ambil. Jadi apalagi kata tirukan itu harus dihilangkan. Jadi Bunda baca lagi apakah kalimat tantangan ini menyuruh anak membuat sesuatu atau mereka boleh mengembangkan. Hal-hal seperti itu. Ayo tunjukkan bagaimana. Nah itu dibaca berulang-ulang. Di awal-awal memang kita suka masih pusing bagaimana membuat ini, tapi itu terus dilakukan. Ya, nanti kalau sudah Bunda baca lagi, oh kayak tulis tadi sama ketika saya mau buat, bikin dulu kalimatnya, ganti lagi kira-kira ini sesuai enggak dengan apa yang kita harapkan. Ya. Jadi teman-teman yang kedua adalah ketika membuat kalimat tantangan baca lagi apakah ini jadi proyek bukan instruksi. Kalau misalnya indahnya yang instruksi misalnya ayo buat empek-empek yang enak, itu instruksi. Tapi teman-teman misalnya lezatnya empek-empek buatanmu, maka bebas mereka membuat seperti apa itu yang akan dicoba dibuatnya. Itu terkait tantangan. Lalu yang kedua, saya masih melihat ada teman-teman tidak menggunakan alas. Ya, apa gunanya alas main? Ini agar memudahkan teman-teman memindahkan. Bayangkan tuh ternyata anaknya hari ini banyak yang datang. Nah teman-teman kan harus pindah-pindah geser-geser. Nah ini fungsi dari alas mainnya. Lalu alas main ini juga bisa dipergunakan ketika harus dipindah-pindah, itu tinggal digeser lalu diangkat. Kan katanya biasanya teman-teman sorenya dipakai DTA lah, sorenya dipakai. Nah ini yang memudahkan, ya. Jadi intinya bukan tidak sore dipakai DTA, tapi temukan cara bagaimana ini mudah dibongkar pasang. Ya. Nah, sehingga kenapa sih saya minta ngadus ini yang tadi yang dia bisa dipergunakan. Jadi teman-teman yang pergunakan itu buat dimasukkan sehingga memudahkan. Lalu yang selanjutnya
Teman-teman tadi lihat di penataan lingkungan atau investasi di luar, satu ada tempat main anak. Oke, boleh fokus. Tempat main anak satu ditunjukkan dengan adanya kursi yang di luar tadi, karena mainnya di luar ruangan. Ya, jika tidak memungkinkan anak langsung duduk di di tanah, maka disediakan kursi atau boleh teman-teman pakai baju jodok atau boleh pakai tikar. Berarti kalau tikar mejanya seperti apa itu yang dibutuhkan. Nah, di atas mejanya juga disediakan alas main. Ada kertas-kertas HVS F4, itu adalah alas main. Kita sedang mengajak pada anak mengajarkan batasnya dia membuat sesuatu. Agar di kemudian hari mereka tahu batas-batasannya, sehingga dia memperhitungkan matematikanya terus terasa. Itu yang saya belum lihat, sehingga di situ dibuatkan alas main anaknya. Ya. Itu yang harus kita buatkan di hari ini. Lalu juga teman-teman, kalau barang-barang kembali perhitungkan kecepatannya nanti membereskan guru. Ya. Kalau memang mau pakai DTA, maka barang-barang stoknya sudah diwadah. Sehingga sudah gampang, tinggal anaknya harus belajar tutup lagi, terus nanti mereka susun. Itu yang memudahkan. Jadi mulai dari kitanya sendiri yang menggunakan pola pikir melesat, bagaimana ini bisa cepat, mudah dibawa-bawa, mudah dipindah-pindah, mudah dibereskan. Teman-teman yang lebih paham dari tempatnya masing-masing, sehingga bisa terfasilitasi. Tadi ini ada 7 tantangan main. Jika teman-teman tempatnya kecil, teman-teman boleh gabungkan antara hitungan atau keaksaraannya tadi di literasinya, boleh misalnya teman-teman mau digabungkan dengan eksistensinya. Jadi tulisan sama eksistensi digabungkan. Lalu bagaimana terkait dengan matematika akan digabungkan dengan sainsnya. Jadi silakan boleh digabung-gabung. Gitu. Sehingga semua bisa terfasilitasi. Ini barangkali akan saya sampaikan. Izin saya sampaikan. Ya, jangan lupa atas sifatnya dan tantangan itu ya. Apanya yang harus dibuatkan dari kepalanya itu? Pokoknya, apa cantiknya, atau kuatnya, panjangnya, tergantung dari masa-masa yang kita tunjukkan. Dan punya ada kita dalam munculnya dalam apanya atau lancarnya atau fokusnya atau apa. Jadi bukan jalannya tapi bukan potensi dari jalan itu potensi Pak rasa aspalnya
Ada pertanyaan bagaimana kalau anak itu terbiasa lihat temannya baru dia ngikutin gitu, karena memang terbiasa nih nunggu apa yang dibuat guru gitu, jadi lihat dulu temannya baru dia kerjain gitu. Gak apa-apa kita pancing dengan bahan yang ada. Ibu guru mau buat talang air, gimana caranya ya dari bahan ini, kamu bisa nggak tunjukkan caranya? Ibu guru nggak tahu, kita yang pura-pura bodoh supaya dia yang menunjukkan ke kita ya, supaya dia lah yang menjadi leader, bukan meniru, bukan pengikut gitu ya Ibu ya. Tapi pelan-pelan, biasa kan begitu ya. Ada yang bertanya lagi? Ada? Sampai di sini sebelum masuk ke modul aja terkait invitasi, tantangan, udah paham ya? Oke, silakan Lina. Terima kasih Bunda Dian. Mudah-mudahan semakin penasaran. Teman-teman, kita punya grupnya sama-sama karena memang sangat-sangat tidak mungkin. Karena kami melatihkan ini di Bekasi itu 3 bulan. Sampai bedah partai. Itu masih terus harus dikuatkan. Kami melatih sekolah-sekolah penggerak juga. 20 sekolah penggerak terus selama 3 tahun yang terus harus bongkar, insya Allah. Tapi jika teman-teman pokoknya lakukan dari apa yang bisa teman-teman lakukan. Karena Pak gini misalnya, aduh saya nggak ngerti, tapi kan masih ada satu minimal mata dulu aja. Nanti urusan coachingnya apa itu bertahap. Kenapa? Teman-teman akan semakin kelindungan jika tahun 2024 ketok palu kurikulum merdeka. Padahal kalau dilihat, saya sudah mensosialisasikan ini sejak 2018. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kordi, kemarin ada pola milik juga, sekaligus juga dari dulu kita mengikuti dari perubahan. Sehingga sekarang itu babak belur. Tapi kalau kita lakukan di diklat dasar, diklat lanjut, selalu saya sosialisasikan. Mengajak teman-teman berubah. Karena akan lebih termakna jika lompatannya langsung jauh. Jadi jangan takut salah. Kita semua belajar. Dan teman-teman lihat, di peraturannya teman-teman mengikuti kurikulum merdeka boleh hanya sebagian-sebagian yang teman-teman ambil. Jadi sekarang nampaknya dulu, hari ini temanya sudah tidak pakai lagi yang fokus per bulan sama, tapi dari mana kita akan lihat di sini. Untuk dari sinilah kita akan buat perencanaan pembelajaran ini. Tapi kita harus kosongkan dulu bahwa perencanaan pembelajaran bukan menyusahkan teman-teman dalam bentuk modul ajar dia. Kalau dibuat, ini saya buat dengan beberapa contoh, itu ada 11 lembar. Agar teman-teman bisa lihat bagaimana perencanaan yang lainnya ini juga nyambung-nyambung. Atau kayak tadi itu kegiatannya sama-sama nih mau bikin jenang seperti apa, itu namanya proyek bersama agar kental dengan gotong royongnya. Nah, modul ajar ini kenapa banyak, itu hanya melatihkan teman-teman menyiapkan. Kayak tadi ya, buat kalimat tantangannya aja kan masih kecil. Apalagi ketika ketemu sama anak, saya harus nanya apa. Nah, maka harusnya dibuatkan namanya kalimat pengantin. Nah, itu tuh ada di modul aja. Terus kalau itu kayak ceritanya, kayak skenario-nya, pertama kita ngapain, selanjutnya bagaimana, akhirnya itu seperti apa. Itu ada di modul aja. Nah, kita akan lihat sama-sama.
Ya, teman-teman boleh lihat bagaimana guru merencanakannya. Jadi bagaimana proyek ini bisa maksimal jika guru merencanakan proyeknya. Intinya tuliskan secara detail apa yang akan teman-teman lakukan. Karena ini awal. Sehingga besok itu di pembukaannya seperti apa, memberikan tantangan itu pakai kata apa aja, bikinnya kalimat-kalimat. Intinya detail. Ya. Kita akan lihat bahwa modul ajar ini sama seperti RPP, dia punya komponen-komponennya. Yang pertama, komponen kesatunya sudah pasti identitas. Kalau identitas itu sama, bagaimana ada nama lembaganya, siapa gurunya, anak siapa yang difasilitasi itu kelompok usia berapa, lalu berapa jumlah anaknya, itu ada identitas. Ya, lalu topik temanya apa yang akan teman-teman ambil. Yang kedua, setelah tadi profil, yaitu informasi umum. Jadi bagian A-nya itu adalah informasi umum. Kalau yang pelatih boleh dilihat di Apaudi, sudah ada dibagikan PDF-nya. Modul ajarnya sudah dibagikan dalam bentuk PDF-nya. Teman-teman pelatih di kecamatan boleh berbagi pada teman-teman yang gurunya. Ya, pelatih dan pendamping ada di modul ajar, izin saling berbagi agar teman-teman bisa langsung buka. Ini. Nah, ini di modul ajarnya lalu ada sarana. Sarana itu tadi ada buku cerita, ada bahan-bahan tambahan invitasi yang ingin teman-teman tambahkan. Jadi yang ditulis hanya yang akan ditambahkan. Dan itu tidak ada di sekolah. Kalau itu hanya tinggal ngambil di lemari, itu tidak usah dituliskan. Ya. Lalu video pendukung. Kayak tadi, anaknya barangkali kalau hanya dengar gambar dan cerita saja, mereka butuh penguatan, maka dibutuhkanlah video-video pendukungnya. Nah, lalu dari prasarananya, peta konsep yang dulu teman-teman mengenalnya webbing tema atau spider web. Nah, kalau dulu kan nggak dimasukin ke perencanaan, kalau sekarang dimasukkan. Kenapa? Karena peta konsep ini akan menjadi bahan nanti bagaimana buku cerita, bagaimana tantangannya, nah, itu akan dibuatkan. Harus kita lihat. Nah, ini di informasi umumnya tadi, ya. Nah, terus juga di informasi itu ada fasenya kita isi adalah pada fase fondasi. Karena tahu itu rujukannya sekarang hanya fase fondasi yang akan dicapai anak pada usia 6 tahun. Jadi nggak ada lagi nih usia 3, 4, 4, 5, 5, 6, semua sama. Tapi nanti mereka tercapai semuanya itu di usia 6 tahun. Jadi kalau hari ini belum semuanya, itu memang berproses. Dan dituliskannya tidak lagi BSD biasa, tapi muncul dan belum muncul. Jadi sudah muncul belum? Kalau belum muncul, kalau nggak ada ya berarti belum muncul. Ya. Nah, terus yang tadi saya bilang itu ada deskripsi umum kegiatan. Jadi runtutan dari mulai pembukaan sampai penutupan itu Bunda kayak cerita. Di pembukaan itu harus ngapain aja, di inti seperti apa, penutup seperti apa. Itu dibuatkan paragraf ceritanya. Ini tadi sudah, terus juga di prasarana terkait dengan jaringan internet. Ini saya bilang, mohon izin tadi saya menyampaikan.
Kenapa kita masuk dulu di sini? Agar teman-teman sudah bisa menentukan skala prioritas di RKA SDOP-nya. Betapa butuhnya internet, betapa butuhnya IT. Jadi minimal jika tidak ada laptop, maksimalkan dulu sekolah punya HP. HP-nya di sini teman-teman bisa penilaian, bisa buat RPP-nya, itu dari sini. Jadi sekarang mau nggak mau harus di situ, karena teman-teman kan dibebaskan menunjukkan kalau yang sekarang berapa persen teman-teman butuhkan untuk IT di RKS-nya ada, sehingga tentukan di situ. Jika tidak ada, mana dulu yang bisa diambil. Jadi teman-teman sudah bikin rencana nih RKS DOP sekarang apa yang akan dimaksimalkan, besok apa, sehingga itu tuh betul-betul akan menyiapkan teman-teman untuk kurikulum merdeka. Karena IT itu sudah jadi sarana utama. Nah, jikapun teman-teman misalnya dapat nih uang untuk guru-gurunya, usahakan guru-guru bagaimana sih bisa disisihkan untuk bisa memiliki, karena ini adalah sarana utama kita memberikan anak. Karena nanti penilaiannya dengan foto persen. Ini maksudnya dari sini. Nah, jadi silakan bagaimana skala prioritasnya akan dimaksimalkan. Di tadi komponen inti itu ada peta konsep, curah ide kegiatan. Jadi anak mau bikin apa, kayak tadi bagi-bagi proyeknya, lalu ada ide pemantik, ada alternatif kegiatan. Nah, kemarin anak-anak Jelita Kelala alternatif kegiatannya mereka sudah mengunjungi dari kebun teh. Dia menjadi alternatif kegiatan jika dilakukan sebelum bermain proyek. Jadi penguatnya dulu itu selain baca buku cerita, mengunjungi langsung. Jika ada biaya. Sehingga ketika akan mengunjungi, tentukan mana yang akan bisa dikunjungi dan menjadi proyek anak. Itu yang akan ditentukan. Nah, tapi jika misalnya, oh nggak bisa nih bayar ke kebun teh gede, maka Bunda ambilnya sawah tinggal nyebrang. Nah, hal itu yang harus diperhitungkan. Jika sawah ini dikunjungi sebelum bermain proyek alternatif kegiatan, tapi jika dilakukan setelah kegiatan bermain proyek, dia akan menjadi penguat. Beda ya. Kalau alternatif kegiatan adalah bagaimana dia dikasih dulu nih pengetahuan nyatanya sebagai pijakan, tapi kalau sesudah adalah sebagai penguat. Yang kedua, alternatif dan penguat ini bisa serah terima pada orang tua. Misalnya, waktunya nggak cukup nih kalau harus mengunjungi sawah dulu. Teman-teman, Sabtu Minggu ini teman-teman boleh main sama ayah bundanya ke sawah. Lihat ada apa saja, siapa yang pekerjanya, Bunda sudah pasti pertanyaan-pertanyaan. Nanti seminggu besok kita akan bermain tentang sawah. Itu boleh sebagai alternatif kegiatan. Atau sudah main, lalu anak-anak mau dikuatkan lagi, teman-teman di Sabtu Minggu besok sebagai penguat, ajak ayah bundanya untuk melihat dari apa yang kalian buat. Ya. Jadi kan banyak hal sehingga biaya di lembaga bisa ditekan. Nah ini, kalau rencana program pembelajarannya hampir sama dengan yang sebelumnya, ada pembuka, isi, penutup, lalu ada rencana penilaian dan tindak lanjut. Bedanya di tindak lanjut. Sekarang asesmen bukan hanya dilakukan pada anak, tapi dari kegiatan belajar mengajarnya. Jadi apa yang menjadi masalah ketika kita mengajar itu dituliskan, sehingga Bunda bisa tuliskan lagi apa tindak lanjutnya. Ya, seperti yang Pak Menteri sampaikan di awal-awal kurikulum merdeka, bahwa bagaimana perencanaan pembelajaran akan hari ini menjadikan dasar menganalisa dan melanjutkan program selanjutnya. Nah ini contohnya, teman-teman sudah lihat di sana. Ini per kelompok boleh ditukar. Boleh satu. Ini baru A. Kita yang tiga kan? Yang lagi ya? Lima ya. Oke, sebentar ya. Yang dua lagi. Kalau yang belum boleh lihat di sini agar lebih jelas. Sudah di-share di
apa namanya di grupnya apalagi. Nah, ini tadi yang saya bilang mau yang baru belum ada. Ada. Ya, teman-teman boleh lihat di sini. Nah, ini yang deskripsi ini dibuatkan paragrafnya. Yang di situ sudah saya coba buatkan yang curang. Nah, ini terkait dengan peta konsep. Ini yang akan kita buat dulu sekarang sebentar. Dipaparkan dulu. Kita bicara ide gagasan. Ya teman-teman boleh lihat ke depan dulu terkait dengan peta konsep. Tadi seperti disampaikan oleh Bunda Dian, ada 4 tema yang disuguhkan oleh Kemendikbud. Aku cinta Indonesia, aku sayang bumi, bermain, bekerja sama, dan imajinasi. Bagaimana sih? Dari 4 tema besar ini, 10 tema yang biasanya terintegrasi. Jadi di Aku Cinta Indonesia, di dalamnya ada mulai dari aku sampai alam raya. Di Aku Sayang Bumi, dari aku sampai alam raya itu ada. Jadi semua terintegrasi. Bahkan bukan hanya di tema 4 ini,
di kegiatan anak mindful itu bisa terintegrasi. Jadi 10 tema ini adalah kerangka berpikir guru. Ya. Jadi misalnya aku cinta Indonesia. Temanya tadi Cugenang yang selalu ku kenang. Terkait dengan akunya, misalnya ambilnya identitas. Nah, berarti kan identitas anak Indonesia. Identitas anak Indonesia seperti apa? Identitas anak Indonesia yang terdidik. Kalau di buku itu ada gambar-gambarnya. Halaman yang gampang dibuat 108. Ini ada 40 topik bahasan contoh yang bisa teman-teman ambil dan kembangkan. Ya, lihat urutan sebelahnya itu aku cinta Indonesia. Itu nanti bagaimana sih kalau dikaitkan dengan aku sampai alat raya sampai pemerintahan itu dibuatkan di situ. Ya, teman-teman tinggal ngambil. Nah sekarang ini saya akan buatkan contohnya. Ini misalnya aku cinta Indonesia, biar gampang saya kasih nomor ya. Jadi dari atas itu aku cinta Indonesia nomornya 1, anaknya yang ke bawah 1 sampai 10. Misalnya Bunda Yulisa akan ngambilnya 1.1, 1.2, 1.3, 1.7. Itu bebas. Mau hanya 1.1 saja boleh, mau semuanya boleh. Silakan teman-teman mau ngambil apa. Nah, misalnya tadi aku anak Cugenang yang terdidik. Lalu apa sih anak Cugenang yang terdidiknya, teman-teman? Uraikan lagi. Oh, santun. Yang kedua tangguh. Karena Cugenang berada di kenampakan alam mulai dari dataran tertinggi hingga dataran rendah di satu dunia pagi. Lalu asal usul Cugenang. Karena masih banyak dari kita yang tidak paham siapa asal usul dari Cianjur. Lalu terkait dengan kebutuhannya, lihat di situ lengkapnya pemenuhan kebutuhan dari industri dan UMKM. Karena aku cinta Indonesia diambil. Jadi industri dan UMKM Cugenang menuju Indonesia maju. Jadi pola pikirnya ke situ tinggal dikait-kaitkan. Apa aja yang adanya, ini kerajinan langit, olahan lingkungan. Untuk di awal, teman-teman boleh pakai yang 40 tadi, tinggal pilih lalu anak-anak tadi. Karena ini yang nanti yang akan menjadi dasar bagaimana membuat buku cerita. Sekarang kita lihat lagi di sini. Aku sayang bumi. Ya, diambilnya 2.1. Melestarikan bentang alam Cugenang, tempatku dibesarkan. Jadi koin pesannya bagaimana mereka melestarikan, menyayangi bumi. Tapi dari sudut satu tadi identitas. Di mana identitasnya? Tempatku dibesarkan. Itu dari identitasnya. Jadi bagaimana melestarikannya terkait dengan pelestarian. Lalu 2.9 ragam upaya selamatkan alam Cugenang dari bencana akibat ulah manusia. Ini kira-kira tema apa? Kalau bencana alam semesta atau bicara alam. Ini masuknya ke sini. Terus ini ketika yang diambilnya bermain bersama. Tadi bisa bermain bersama Gogo Karang, Sosoro Dedang, Papalidas, Bapak Sunang, Ustadi Kabeh kenapa perang-perang, jangan eksklusifkan anak. Nyatakan mereka bahwa di dunia ini ada kejahatan. Tapi bagaimana mereka memahami dari kejahatan itu, menyikapinya dengan bijak. Tadi boleh dilihat ya, bukan saya yang bilang bagaimana ketika perang-perangan mereka agar tidak melukai temannya. Harus diberikan. Kenapa? Karena mereka harus tetap jadi anak yang tangguh. Kita nggak tahu orang lain mau menyerang kita kapan. Kayak mereka diberikan latihan pencaksilat, dikuatkan lagi untuk siapa mereka melakukan pencaksilat. Nah, hal seperti ini yang diberikan. Lalu bagaimana bijak bermain bersama menggunakan kekayaan alam. Yang tadi misalnya berbeledugan, lalu
pelecehan, lalu menggunakan perkelompokan. Jadi mereka main dari bahan-bahan alam, tapi tidak merusak alam. Kalau lagi yang pelepah pisang yang nanti nah, ya tembakan habis kebun petani diambil. Nah ini justru yang bagaimana dari sekolah mereka paham. Kira-kira pohon pisang seperti apa yang mereka boleh ambil sampai habis? Pohon pisangnya yang sudah tua, yang sudah berbuah, karena kalau sudah berbuah dia akan ditebang dan dimatikan agar tumbuh tunasnya. Ini kan butuh pengetahuan. Jadi bagaimana ketika mereka bermain menggunakan itu sama betul. Nanti yang perempuan dengan ngeritingin rambutnya habis ke kebun sangkut, ya. Tapi bagaimana kan berarti ngambil daunnya dari yang sampulnya sudah diangkat, yang sudah tua. Nah hal-hal inilah yang akan diberikannya. Nah ini terkait imajinasi. Kenapa pemerintah menyampaikan imajinasi sebagai tema? Karena tadi kita masih takut kalau anak bikinnya tuh hanya siap bikin sesuatu yang ada di saat sekarang. Tidak membuat di saat nanti dewasa seperti apa. Padahal kreativitas dan imajinasi manusia tertinggi ada di anak usia dini. Beri kesempatan mereka untuk membuat sesuatu yang di luar imajinasi kita. Jadi kalau transportasi itu canggih, transportasi yang canggihnya menurut kamu seperti apa? Biarkan mereka imajinasi. Oh mau yang kayak transformer bisa ubah-ubah bentuk. Oh mau yang bisa dipakai yang perempuan Sailor Moon. Nah, Sailor Moon pakai apa? Biarkan itu menjadi bagian mereka mewujudkan cita-citanya dari imajinasi. Ini sehingga makanya pemerintah memfasilitasi ini. Lalu misalnya bagaimana pesona wisata alam Cugenang yang memukau dan terjangkau. Jadi jangan lagi ketika mereka membuat hanya berorientasi pada uang, tapi bagaimana semua masyarakat di lingkungannya bisa menikmati. Tidak ini bagaimana dari kebun tehnya dan sawah teraseriknya sungai. Kalau melihat sekarang, asal punya tempat yang bagus buat selfie, tinggal taruh kenceleng, penuh korban. Beda sama korokok di masjid. Ya. Betul kan? Nah, poin-poin ini yang diambil tanpa menghilangkan. Silakan masukkan kenceleng, tapi sebelumnya boleh isi dulu kenceleng di masjid ya. Bunda bayangkan jika orang membaca itu, uang dia di tempat Bunda itu bukan tambah sedikit, tambah banyak. Ada kejadian kan yang suka berbagi makanan yang asalnya gratis, yang sekarang malah sudah bisa sampai miliaran omsetnya untuk memberikan gratis. Jadi jangan pernah takut untuk mengingatkan hal-hal seperti ini. Nah ini tadi kenapa berbasis buku cerita sebagai pijakan awal dan otak, tidak saya perpanjang lagi. Nah ini yang tadi pernyataannya, tingginya monumen, ini pertanyaan, ini ajakan. Saya akan izin stop share.
Nah, teman-teman, di modul aja dari tantangan yang teman-teman buat akan dibuatkan pertanyaan tematik. Ini contoh pertanyaan tematik dari misalnya serunya peta jalan menuju Monumen Jayadaru, atau yang tadi misalnya serunya membuat jalan tapal kuda di Cugenang buatan. Itu pertanyaannya. Jadi teman-teman tuliskan kira-kira apa sih yang mau ditanyakannya terkait matematikanya, berapa panjang dari jalan yang kamu buat. Lalu terkait dengan eksistensi siapa saja yang bisa menikmati jalan yang kamu buat. Terkait dengan literasinya, ada nama baru jalan tapal kuda. Bagaimana kamu agar orang tahu bahwa jalan ini terkenal dengan jalan bentuk tapal kuda? Oh, dia bilang karena ada monumen tapal kuda di situ. Ini pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan dan itu masuk di modul aja. Sehingga teman-teman pada saat memberi dukungan, oh kira-kira punya bahan apa sih yang harus ditanyakan pada anak ini, masuk di modul aja. Nanti boleh dibaca lebih lanjut. Lalu masuk di itu tadi adalah inti. Jadi inti itu akan berisi dari tantangan main. Ya. Ada tantangan main. Tantangan main, saya ingatkan kembali, ini hanya rencana guru. Anak jika tidak mau boleh membuat proyek sendiri. Kuncinya merdeka belajar, merdeka bermain. Jangan takut, nanti kita bisa memberi dukungan. Nah, sebelum membuat pertanyaan di kurikulum merdeka, teman-teman akan membuat tujuan kegiatan. Ya. Kalau dulu ada tujuan ada muatan materi, yang sekarang itu muatan materi, boleh sedikit saya cerita teman-teman, bahwa kita sudah tidak pakai lagi SPDPA. Ya, di kurikulum baru. Tapi maksudnya standar kelulusannya itu menggunakan 8 DCP, 8 capaian perkembangan. Jadi 8 capaian perkembangan. Dari 8 capaian perkembangan ini standar isinya ada muatan materinya. Tapi pada saat pembelajaran teman-teman fokusnya pada capaian pembelajaran. Ada beda ya? Tadi capaian perkembangan, tapi pada saat pembelajaran kita fokus di capaian pembelajaran. Itu turunannya dari 3 elemen profil pelajar Pancasila. 1 iman takwa akhlak mulia, 2 jati diri, 3 literasi dasar dan STEAM. Kalau di kita ini jadilah melesat. Iman takwa akhlak mulia dan jati diri adalah eksistensi, literasi dasarnya ada, STEAM-nya ada. Itulah pembelajarannya dengan melesatkan. Itu poinnya. Kerung-kerung sekarang kan sosialisasi. Jadi dengar kata-kata bahasa ya. Kalau yang pusing di awal, olah. Oh, ini kan namanya sosialisasi. Ini teman-teman, sehingga kita harus bertahap dilakukan. Ya, Insya Allah kami akan kuatkan lagi di setiap kecamatan punya perwakilan yang akan terus menguatkan bagaimana bertahap. Bagaimana kita bisa bertahap melakukan jika teman-teman tidak melakukan. Jadi istilahnya PKD mau mulai dari mana? Dan nggak tahu teman-teman yang nggak bikin.
Tapi kalau bikin mau salah, bisa bikin kayak gini, dengan anaknya gini, dengan dia lagi, dengan ini. Nah, sehingga itu bengkelnya PKD itu akan membantu teman-teman. Ya, jadi lakukan. Kita punya 1 tahun nih buat istilahnya, yuk kerjakan sedikit-sedikit aja. Sehingga nanti kalau teman-teman lihat, itu hanya sedikit lagi kita kembali ke perencanaan. Dengan itu tujuan kegiatan. Tadi berarti ada capaian perkembangan, ada capaian pembelajaran. Kalau kurikulum 2013, DCP itu dulu STPPA. Lalu capaian pembelajaran itu tadi. Bedanya gitu. Jadi kan sebenarnya nggak sulit. Beda nama doang. Sama beda poin-poin. Tapi ketika teman-teman lihat dari 3 ini mudah banget. Istilah gini, mau tiap hari nih anak dilihat dari capaian pembelajarannya, kalau sudah main proyek itu tinggal checklist dari foto berseri itu dapat. Tapi nanti kita akan lihat. Nah, tadi ada capaian pembelajaran, ada capaian perkembangan. Capaian pembelajaran ini akan diturunkan jadi tujuan pembelajaran. Kalau anaknya mau bisa mengenal hak dan kewajiban sebagai umat beragama, tujuan pembelajarannya akan apa? Anaknya mengenal apa? Misalnya anak mengenal bacaan sholat, itu tujuan pembelajaran. Nanti ini diturunkan lagi jadi tujuan kegiatan kalau tujuan pembelajaran ini dikawinkan sama tujuan dari muatan materi. Jangan takut, tujuan pembelajaran itu sudah ada di teman-teman boleh lihat di BSKAP, Badan Standar Asesmen dan Kurikulum Perbukuan, yang sekarang mengelola ini, atau di buku pedoman kurikulum 2013. Teman-teman boleh lihat dirinya di situ ada. Jadi tujuan pembelajaran itu tinggal nyalin doang. Nah, nanti tinggal dikaitkan dengan muatan materi. Jadilah tujuan kegiatan. Kira-kira rencananya seperti itu. Kuatkan ya teman-teman, hati pikirannya ya Allah, ada sesuatu yang baru, tapi saya ingin memberikan selalu yang terbaik bagi manusia ini, maka tunjukkan jalannya dimanapun sehingga saya bisa mengimplementasikan. Doa itu terus dilakukan, maka Bunda boleh lihat langsung. Dimanapun akan ada yang membantu Bunda. Itu turun secara langsung, itu tergantung dari keyakinan kita. Karena tidak mungkin kalau memberikan Bunda menjadi guru PAUD jika tidak Allah berikan kemuliaan. Nah ini dari tadi lalu dibuatkan, lalu ada kegiatan motoritasnya seperti apa, kegiatan pembukaannya, lalu kegiatan inti. Bunda lihat di kegiatan intinya tidak dituliskan apa kegiatan anak. Jadi biarkan mereka menentukan, itu kan tadi hanya cerita tantangan saja, makanya di sini tidak dituliskan. Hanya disebutkan anak berkarya sesuai gagasannya. Itu yang harus digarisbawahi. Lalu yang keduanya, guru memberikan dukungan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan 5W1H terkait dengan muatan melesatnya. Lalu guru mendokumentasikan proses, sehingga kenapa foto berserinya 4. Awal, tengah 1, tengah 2, akhir. Jadi bukan hasil karyanya saja yang di akhir, tapi 4 tahapan proses yang di akhir. Dan ini akan masuk di raport. Jadi raportnya tuh bukan sakabak-kabak, karena kalau saya lihat ke lapangan, bukan apa, ini kok banyak yang MB dan D belum muncul dan mulai bergerak, belum berkembang dan mulai berkembang. Iya kan baru semester 1. Jadi MD terus kenapa? Biar nanti kelihatan perkembangannya. Ini menyesatkan. Nggak bisa kayak gitu. Kalau sekarang Ibu berani bilang belum muncul, apa buktinya? Dasar itu harus ada fotonya. Jadi ini bukti otentik. Jangan takut, sebulan itu hanya 1. Sebulan 1 anak. Yang punya foto berserinya. Jadi biar kelihatan di bulan depan apa perkembangannya. Kan 1 makanya sih
25 hari 4 kali cekrek. Ibu ngomong-ngomong, oh dia foto lagi cekrek lagi. Tinggal ganti nih jadwalnya. Oh hari ini siapa? Anak 15 kan 25 hari atau nggak ada biji acan. Jadi gampang, mempermudah sekali. Ya. Jadi yang didokumentasikan si foto berserinya itu yang sekarang teman-teman pakai yang satu dulu. Ya, bertahap. Nah, kayak apa sih foto berserinya kita lihat. Ya, tadi saya bilang 4 itu minimal. Kalau nggak mau lengkap lagi ini 1. Saat kita tadi itu bagi ke anak-anak bagi tantangan dia milih apa? Kenapa? Ini jadi dasar buat orang tua. Ini loh anaknya hari ini mereka milih ini. Terus yang keduanya, dia menentukan bagaimana ketika dia mau bikin jalan itu loh kesatunya. Kita lihat lagi. Ini yang ketiganya, dia mau bikin tubuhnya, jalannya yang bentuk circle dia sudah jadi. Yang sebelahnya tubuhnya sudah jadi, dia bikin tambahkan dari simbol dari tubuhnya. Terus ini yang keenam, dia tambahkan di tubuhnya itu dia bilang biar teduh, yang main ke tubuh sini dia kasih pohon. Dia kasih pohon, dia bilang dikasih 4. Terus di yang keenamnya ternyata di gambarnya itu ada bangunan di dekat si tubuh ini. Terus dia bilang saya juga mau kasih tambahan bangunan, tapi sempit. Sama dia si pohonnya ditebang dulu bergubuk biar rumah-rumahan yang udah jadinya dia bisa taruh di situ. Tapi pohon ini mau saya tanam lagi, kalau enggak nanti tambah panas lagi. Dia simpan lagi. Ini tanpa diperintah oleh guru. Ini dilakukan oleh anak ini. Ini yang ke-7, dia bilang kan tadi makanya kita kasih lagi ke dia udah selesai, belum sejam nih. Apalagi yang mau kamu tambahkan? Di jalannya ini ada apa? Yang ke-7 dia ditambahkan mobil-mobilan. Di yang ke-7, di yang ke-8 ini hasil dari karyanya anak ini. Jadi ini, kalau bunda susah 8, minimal 4. Jadi proses. Kenapa? Teman-teman harus bikin prosesnya agar saat menganalisa melesat dapat. Sehingga hasilnya ini. Pan ngelihat tulisan itu inilah. Makanya saya minta teman-teman punya ngumpulin duit buat HP. Kalau nggak mau susah nulis. Di HP-nya di sebelah spasi ada tanda koma dan bentuk mikrofon, pencet sehingga teman-teman ya tulis ngomong gitu. Jadi voice typing atau suara jadi kalimat itu jadi. Kan kalau ngetiknya sekolah baru. Foto juga ada nanti dengan WPS Office sudah ada tabelnya, tinggal cekrek masuk tuh formatnya. Udah pakai tadi voice typing, udah ngomong lagi. Jadi hari itu sambil main, guru nanya, kamu buat apa? Nanti kita malah lagi. Oh kamu bikin mobil-mobilan ya? Dari barang apa yang kamu buat itu langsung ada di sini. Kan udah capek. Dan tadi mah bunda, kalau bunda nulis. Jadi manfaatkan ini bukan hanya buat selfie, tapi jadi pemudah pekerjaan kita. Ya, yakin bunda itu pasti begini. Ada yang korban ada perut-perut, mas saya yakin duit di mana boro-boro. Ya itu kalau yang jadi doa bunda. Bunda, tidak mungkin Allah memberikan suatu kemudahan jika kita tidak yakin meminta. Itu pasti bisa. Makanya biarkan bunda dia pasti. Hanya kepada Allah kami kita dan mohon pertolongan. Yakin itu ada. Mau gimana pun caranya dalam tanda petik halal itu pasti ada. Jika ini contoh-contohnya bagaimana dia dapat matematikanya, literasinya, eksistensinya. Ini bunda baca lagi karena waktunya mepet. Nah
ini tindak lanjutnya. Dari yang tadi dibuat, tindak lanjut nanti di rapor, kalau ini kan tindak lanjut harian atau tindak lanjut bulanan, karena anak ini akan dipoto pada sebulan sekali. Tindak lanjut berikutnya apa yang harus diberikan? 1. Tapi ketika masuk rapor, tindak lanjutnya 2. Tindak lanjut yang harus guru lakukan apa? Yang keduanya tindak lanjut yang harus orang tua lakukan. Nah, tadi dari gambar-gambar tadi biar gampang ngisi raportnya, maka buatkan checklistnya. Mana yang sudah ada. Ya. Jadi kalau dari capaian pembelajaran yang ada akan masuk di capaian anak di atas, yang nggak ada akan masuk di tindak lanjut guru dan orang tua. Ini hanya buat memudahkan. Sehingga Bunda nggak usah buka-buka satu lagi. Mana yang sudah terchecklist, mana yang belumnya. Sehingga ini alur dari perkembangan yang distimulasi pada anak. 1, kita buatkan kegiatan belajar mengajar yang di dalamnya ada tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan ini akan mengacu pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah beserta capaian pembelajarannya. Lalu dari capaian pembelajaran ini, menurut Kepmen nomor 4 2022 ada 8 capaian pembelajaran. 8 deskripsi capaian perkembangan. Maaf, salah ketik. 8 deskripsi capaian perkembangan. Itu sudah ada kalimatnya, di mana di dalam deskripsi capaian itu kembali lagi ada di standarisasi, sudah ada kalimatnya juga. Itu akan dibuatkan muatan materinya. Yang ini ujungnya adalah standar kelulusan. Yang kemarin itu kita kenal dengan STPPA-nya. Nah, ini isi laporan, tampilkan rangkaian foto berseri di bulan terakhir. Nanti dari deskripsinya boleh diambil dari bulan-bulan sebelumnya jika dia terakhir itu tidak ada. Yang terakhir itu yang tadi dimasukkan. Lalu analisa capaian muatan dasarnya, tindak lanjut dari guru apa, tindak lanjut dari orang tua seperti itu. Itu yang bisa diberikan. Istilahnya dengan kemudahan semua bisa berjalan. Bismillah, pemerintah fasilitasi BOP ini teman-teman lihat bahwa teman-teman bisa pilih IP sangat banyak. Fasilitas apa yang harus diberikan sampai ada LCD harus disediakan, cari LCD yang kecil, yang murah, yang bisa dipakai. Sehingga bagaimana saya bilang teman-teman bisa membuat skala prioritasnya agar teman-teman bisa fasilitasi tadi apakah honor gurunya akan ditambahkan sehingga punya uang misalnya buat uang muka, bismillah, ada rezeki untuk menyicilnya atau seperti apa ditabung dulu, silakan teman-teman lebih paham apa yang bisa dilakukan. Tapi dengan niat kita akan memfasilitasi bukan untuk ria membeli sesuatu yang sia-sia dengan HP ini, insya Allah berikan rezekinya. Barangkali itu yang bisa saya berikan. Karena waktunya sempit, izin setelah ini kami akan bantu teman-teman membuatkan KSP, kurikulum operasional sekolah, kurikulum operasional satuan pendidikan yang memfasilitasi kurikulum merdeka yang nggak banyak-banyak, cuma 11 sampai 15 halaman. Nanti kita buat agar teman-teman sebelum Juni sudah bisa bikin. Insya Allah di awal Juni, biar nggak susah jauh datang-datang, saya fasilitasi dari Apalagi melalui Juni. Ya. Jadi teman-teman sediakan, bahannya akan kami share pada teman-teman, Word-nya, sehingga teman-teman tinggal ganti apa sih yang harus diganti sesuai dengan potensi lokalnya. Ya, saya bagikan, tapi harus dirubah. Saya haramkan ini di copy paste penuh. Tapi teman-teman kembangkan, maka saya fasilitasi. Ya, jadi apapun di Zoom itu akan teman-teman buat. Sebelum pertemuan Zoom, saya akan bagikan di awal Juni. Teman-teman sudah beres laporan sama anak-anak, sehingga punya waktu dibuka-buka, sehingga pada saat Zoom teman-teman sudah baca. Sepakat?
ya, biar kita bisa maju bersama. Maju sendiri itu biasa, tapi maju bersama adalah luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mangga silakan, ada yang mau bertanya. Baiklah teman-teman, sebentar kita akan lanjutkan dengan diskusi. Silakan jika ada yang ditanyakan, diajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ina mau tanya terkait dengan penilaian yang tadi disampaikan. Maksimal itu yang perharinya berapa itu anak yang harus dinilai? Kan kalau semua nggak mungkin kan ya. Nah, berapa maksimalnya gitu kan? Dari berarti kan dari awal sampai penutupan. Terima kasih. Jadi berapa sih maksimal yang diberikan? Kalau maksimal sebanyak-banyaknya, teman-teman bisa semua. Barangkali minimalnya berapa? Minimalnya di kurikulum Merdeka ini teman-teman di awal boleh hanya 1, boleh lengkap. Atau teman-teman kalau mau ngambilnya nih, misalnya sebenarnya gini, kan anak duduk di tempat, kita muter nih sekali cepat, semua diputar. Tadi kan sama, saya muter. Kalau dibilang, oh 1 guru hanya bisa fasilitasi 2 anak, salah. Tadi saya muter. Cuman ini disiapkan guru di setiap tempat karena ada teman-teman yang datang. Ya mereka aja tadi aja saya baru kan main sama mereka ditanya aja nangis anaknya. Jadi saya butuh ada guru yang mendampingi. Nah, sehingga kalau lihat kayak gitu kan bisa sekali putar cepat. Ya, terus nanti sambil nanya bikin apa kayak gini-gini. Terus apa yang perubahan? Nanti kan dari gambar tuh teman-teman bisa lihat apa perubahannya. Nah, nanti sekali lagi udah cekrek lagi. Putaran kedua, putaran ketiga. Jadi 1 jam itu per 15 menit kita foto. Kalau ada teman pendamping boleh temannya yang foto. Tapi kalau sendiri teman-teman bisa lakukan seperti itu. Ya, ini juga akan membantu teman-teman pada saat akreditasi. Bagaimana kemampuan teman-teman menstimulasi itu akan terlihat dari foto berseri tadi. Ya, insya Allah teman-teman yang akan masuk pada akreditasi dalam waktu dekat, kita akan berkumpul bersama dalam Zoom bersama menguatkan bagaimana teman-teman bisa mengaplikasikan dari kegiatan bermain proyek ini, sehingga mulai awal setelah bagi rapat kita lakukan ada perubahan. Insya Allah kami akan bantu mendukung teman-teman melakukan perubahan. Tapi tujuannya bukan hanya akreditasi, mencoba memberikan yang terbaik. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Tadi menggarisbawahi dari Bunda Dian untuk menghapuskan dari Cipinang dan Cianjur tentang Calistung, Bunda. Mungkin istilahnya kan diganti, bukan hilangkan ya sebenarnya. Calistung itu mungkin termasuk literasi bukan, Bunda? Maaf. Jadi kalau gitu mungkin maksudnya seperti yang dulu dikasih contoh terus ditulis gitu. Tapi sebenarnya Calistung tetap ada, hanya istilahnya berbeda begitu. Betul juga, terima kasih. Yang dimaksud bagian adalah yang dihilangkan adalah dari Calistung yang drill, yang pakai kertas, metodenya yang harus dirubah. Jadi tidak 4 tambah 4, 5 tambah 5, terus nanti dijumlahkan, ditulis di kertas, itu nggak anak banget. Dan itu merusak otak anak. Jadi kalau Bunda sudah kasih ke situ, di SD-nya mereka nggak bisa matematika. Di SMP, SMA-nya takut matematika, Bunda pencetusnya.
Kalau Bunda nulisnya pakai BA, CAT ditulis berulang-ulang sehingga anak pada saat mahasiswa pun tidak mengerti apa isi modul, Bunda pencetusnya. Beda ketika anak menulis dari apa yang dia lakukan, maka sambungan dari otaknya itu banyak banget sampai 250.000 per menit. Ya, per menit. Tapi kalau tadi hanya nulis saja, sehingga ketika baca aja bingung. Sama ya yang sering saya bilang, Bun, kalau bentuknya ban itu apa? Bulat, lingkaran. Itu produknya yang salah. Karena melakukannya dengan menulis terus, sehingga ketika anak gambar mobil, yuk sama-sama bikin lingkaran buat bannya. Itu yang nempel. Padahal dia mengenal kata tabung di SD 6 tahun, di SMP 3 tahun, di SMA 12 tahun. Nggak ngaruh sama yang pertama disebutkan oleh gurunya. Fatal nggak? Kalau anak nanti di kemudian hari menuntut saya jadi tidak suka matematika, maka Bunda dulu ada yang akan dipanggil. Ya. Tapi ketika bermain proyek tadi, bagaimana bentuknya, bannya, seperti apa dari bahan yang ada. Ini kayak tutup botol. Oke, bentuk tutup botol itu seperti apa? Bangun ruangnya apa? Ini seperti tabung, tapi dia tingginya kecil. Itu bahasa yang diberikan. Boleh dijamin anaknya masuk sampai kuliah manapun, dia akan siap. Ya, jadi nggak ada lagi, karena ini sesuai dengan anjuran dari Pak Menteri bagaimana melalui bermain proyek ini mereka menjadi pembelajar sepanjang. Jadi hati-hati ya, fatal. Hasilnya kayak cepat, tapi otak yang rusaknya ini luar biasa, tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi Bunda ingatnya ke situ. Kalau mau ngajarin yang salah tidur kalau udah mah duitnya 1 juta, teman. Udah gitu ketika pulang banyak anak-anak yang bilang, itu udah gurunya itu asalnya Bunda teh mau masuk ke surga, ada sering banyak dosa buat nalangin lembaga, nalangin anaknya, belum waktunya dan segala-segalanya. Anak yang tadi diberi salah pendidikan dia menarik Bunda kembali. Maaf, saya jadi seperti ini karena Bunda. Teman-teman bisa jadi ingat ya, maka lakukan bermain itu dapat Bunda lihat bahwa anak zaman dulu yang nggak sekolah tahu, tapi berkesempatan main acur-acuran kalung kemana itu pintar-pintar. Itu yang harus dikembalikan ya. Terima kasih Bu. Masih ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wida. Saya kalau dibilang baru masih baru. Kurikulum yang kemarin saja saya belum terlalu hafal, apalagi sekarang kurikulum baru lagi gitu. Jadi saya tadi dari lihat modul ya sedikit kaget juga gitu ya, karena sedikit agak panjang juga untuk modul. Kan modul ini sama dengan RPP ya Bunda. Jadi saya nggak itu modulnya, tapi yang ini saya tanyakan ini mengenai topiknya, kan suka ada topik ya, contohnya seperti Bumi Cugenang yang selalu dikenal. Berarti nanti kita di satuan PUAN kita itu temanya berdasarkan kita sendiri yang buat temanya, sesuai topiknya ya, sesuai dengan tema yang tadi dijelaskan. Terus dalam satu modul ini yang sudah kita buat itu untuk berapa kali pertemuan atau misalnya seselesainya kan atau seperti apa? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul teman-teman. Tadi topiknya sesuai yang kita pilih. Nanti berapa lamanya kembali juga teman-teman. Kalau tadi kan kayak misalnya yang saya buat tuh tadi ada dia ngebahas sawah, ada main macam-macam, itu mau nanti selesainya 1 semester enggak. Apalagi yang diperdalam kan misalnya dikuatkan lagi. Kalau yang lihat tadi peta konsepnya aja kan belum 40 peta konsep masuk. Terus belum itu, sehingga masih bisa banyak yang diperluas hanya dari Cugenang yang selalu terkenal. Jadi itu tergantung ya teman-teman. Tapi kalau ada teman-teman kayaknya bosan nih, kita ganti aja. Oke, silakan teman-teman ganti. Kalau misalnya teman-teman nih pakainya kan masih sepotong-sepotong ya.
Misalnya topiknya sudah mau di kurikulum merdeka, tapi teman-teman masih pakai administrasi kurikulum 13 sehingga punya program semester. Jangan takut jika teman-teman sudah punya program semester di kurikulum 2013, karena yang namanya program perencanaan itu boleh dirubah. Ini kan hanya perencanaannya kita. Nanti ketika di jalan berubah itu tinggal tuliskan di program semesternya ada perubahan terkait. Jadi nggak usah takut. Ya. Ada lagi? Masih ada? Masih ada yang ingin dikomunikasikan? Nah, kalau nggak ada, intinya mangga, nggak saya emang belum punya nih, di sini masih ngumpulin, mau nyobain dulu foto berseri, mangga, mau nyobain dulu coachingnya, silakan, mau coba berceritanya dulu, silakan. Teman-teman boleh ngambil dari bagian-bagian bertahap sehingga nanti punya suatu rangkaian buku. Terima kasih. Jadi bagaimana membuat buku ceritanya, semua itu silakan. Jika teman-teman merasa kesulitan, nomor HP-nya teman-teman sudah terkumpul, tadi sudah isi Google Form. Izin juga kami akan membagikan Google Form terkait dari yang teman-teman lihat dan perbandingan pada saat teman-teman melakukan menggunakan LKS. Izin ya, tolong diisi, dianalisa agar ke depan ini yang akan memperkuat bagaimana sih kita butuh lebih dari LKS, butuh lebih banyak APE, lebih IT yang dibutuhkan kita lebih banyak agar itu semakin bisa termaksimalkan. Nanti akan di-share Bu Ella terkait dengan Google Form-nya. Jadi ada dua, satu Google Form absen, kedua Google Form terkait dengan analisa bagaimana perbedaan dari pengguna LKS dan bermain proyek ini. Barangkali yang bisa disampaikan Anda akan dibuatkan grup ya. Teman-teman, kita tidak hanya berhenti sampai di sini ya. Apa yang akan teman-teman implementasikan itu menjadi salah satu pantauan apaudina. Ya, nah Bu Ina bersama tim apaudi nanti akan membuatkan grup, ya, karena data teman-teman sudah ada semua, ya, bukan mengikat, tetapi ingin lebih memperkuat. Ya, di dalam grup itu mari membiasakan untuk share yang terkait dengan apa kebutuhan grup, bukan share carulu, ya, apa namanya. Jadi betul-betul ketika kita masuk dalam WA grup itu, konten apa yang akan kita bicarakan sesuai dengan terbentuknya grup itu, dasarnya apa, ya, supaya bermanfaat maksudnya, ya. Bukan tidak boleh sih canda gurau, bukan tidak boleh, tetapi mari kita lebih fokus, ya. Waktu tahun pembelajaran baru sudah diambang pintu, ya, sudah diambang pintu. Tentu sebagai manusia yang ingin melakukan penguatan diri, kita ingin berubah dari apa yang sudah kita lakukan, ya. Ketika penjelasan Bu Dian dan Bu Ina tadi tentang merdeka belajar itu seperti apa, merdeka berarti bukan semaunya, ya kan, tetapi betul-betul merdeka yang ada pada fitrah anak yang sedang kita coba layani mereka untuk berkembang. Ikatan kami berdua dengan guru, ya, kepada ketua tim Sapulji, ya, untuk bisa berada di Cianjur, ya, mencoba diskusikan tentang keberadaan yang sekarang sedang in itu seperti apa, lalu apa yang harus disikapi oleh para guru, terutama para pelatih, ya. Di sini juga ada psikolog Bu Dian, ya, yang dari tadi saya lihat dia apa begitu
Ya, saya nggak mau ngasih tahu yang mana orangnya. Tetapi sengaja saya panggil khusus untuk ikut kegiatan ini supaya beliau juga bisa menjadi corong ketika berada di mana-mana untuk mencoba menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh para guru PAUD ini sebetulnya. Ya, terima kasih Bu Teja sudah hadir bersama-sama. Ya. Saya tahu orangnya itu. Ya, sekali lagi teman-teman ya, mari kita mencoba ya selalu menguatkan diri, tidak hanya terbatas kepada para pelatih saja. Ya, mengapa kami juga membuka ruang guru, membuka ruang para kepala sekolah, malah ada lembaganya yang baru berdiri. Ya, tetapi karena saya melihat keinginan mereka untuk memfasilitasi masyarakat itu begitu tinggi, ya, kami berikan kesempatannya. Jadi sebetulnya kesempatan belajar itu ada di mana-mana ketika kita mau. Ya, tetapi ketika di hatinya sudah tidak mau melakukan perubahan, ya tertutup. Siapa yang menutup? Diri sendiri, ya, bukan orang lain. Ya. Terima kasih teman-teman sudah bersama-sama dengan kami di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh tim Sapulidi ini bermanfaat untuk perkembangan pelayanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Cianjur. Ya, kita tidak hanya berbicara tentang Cugenang, tidak berbicara hanya tentang Cipanas, ya, tidak berbicara tentang Cianjur, karena 3 lokasi ini adalah lokasi binaan saya dan Bu ya. Ya, jadi saya sedikit paham siapa yang mau belajar di daerah itu, sehingga kami undang untuk belajar bersama-sama ini. Keterikatan itu sekali lagi, ya, Bu Ine ada di Cipanas. Kenapa nggak belajar di lembaganya, melihat di sana? Ya kan begitu ya? Kenapa harus jauh-jauh? Gitu ya? Tidak harus jauh-jauh. Nggak perlu ke Pelangi Jimbaran Bali. Ya? Boleh kalau mau main. Ya, mari kita manfaatkan di lingkungan kita dulu. Yang ini, ya, dimanapun kita belajar, ketika kekuatan hati untuk melakukan perubahan itu ada, ya, mudah-mudahan. Ada yang mau disampaikan, Bu Dian? Sebagai pembahasan terakhir? Mau nyanyi? Enggak, mau nyanyi. Oke, ya. Nyanyi lagu Cugenang. Kita sudah coba membuat syair lagu, walaupun irama lagu Sunda, ya, yang sudah ada, tetapi kita mencoba membuat syairnya. Apa sih? Karena kebetulan pelaksanaannya ada di Kecamatan Cugenang, kita mencoba mengangkat potensi Cugenang dalam sebuah karya lagu. Ayo, buat menginspirasi aja. Ya, jadi teman-teman boleh menciptakan lagu juga sesuai dengan potensi daerahnya. Cuma bukan lagu Cugenang, itu yang suaranya Ibu tuh. Boleh juga dikeluarkan. Oh, mau? Ya, biar mereka mendengar penguatan ibunya gitu. Baiklah, maaf saudara-saudara, salah pencet. Lagu Cugenang selalu terkenal. Nah, eta. Oh, ini udah benar. Saya senang banget. Cugenang Surya Kancana, kebun teh jadi andalannya, berasnya terbaik di dunia, sabilungan gotong royong membudaya. Cugenang, Cugenang, gamari parepeh rapi sugih mukti. Cugenang, Cugenang,
Cugenang kan selalu terkenang, Cugenang surya kancana, kebun teh jadi andalannya, berasnya terbaik di dunia, sabilulungan gotong royong membudaya. Cugenang, Cugenang, gemari parepeh rapi sugih mukti. Cugenang, Cugenang, Cugenang kan selalu terkenang. Cugenang surya kancana, kebun teh jadi andalannya, berasnya terbaik di dunia, sabilulungan gotong royong membudaya. Cugenang, Cugenang, gemari parepeh rapi sugih mukti. Cugenang, Cugenang, Cugenang kan selalu terkenang. Cugenang surya kancana, kebun teh jadi andalannya, berasnya terbaik di dunia, sabilulungan gotong royong membudaya. Cugenang, Cugenang, gemari parepeh rapi sugih mukti. Cugenang, Cugenang, Cugenang kan selalu terkenang. Cugenang, Cugenang, gemari parepeh rapi sugih mukti. Cugenang, Cugenang, Cugenang kan selalu terkenang. Terima kasih. Kita senang kalau dengar suara orang Sunda aslinya nyanyi. Oke, ditutup. Pas asar kita tutup. Mohon perhatiannya, kegiatan akan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan sosialisasi kurikulum merdeka dalam KOSP modul ajak di kegiatan bermain proyek berbasis buku cerita bermuatan melesat, maksimalkan fase fondasi dimensi profil pelajar Pancasila. Dengan ini akan ditutup oleh Ketua Tim Sapulidi, yaitu Bunda Dian. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan cepat-cepat karena azan sudah memanggil. Terima kasih banyak. Hanya satu kata yang saya ucapkan, semangat, semangat, semangat. Ada 3 ya? Oh, katanya 1, tapi diulang di 3 kali. Semangat, semangat, semangat. Perubahan itu terjadi kalau kita punya kemauan. Belajar itu bisa terjadi kalau ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan berarti nggak belajar. Oke, tetap semangat dan sukses selalu. Jangan takut untuk bertanya. Ada Bu Liza dan Bu Ina di sini dan pasti punya grup WhatsApp. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah kegiatan sudah ditutup. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim Sapulidi yang telah memberikan materi pada hari ini yang sungguh luar biasa.
dan secara gratis. Alhamdulillah. Semoga teman-teman belum puas nanti banyak bertanya kepada tim Sapulidi. Dan mudah-mudahan dan insya Allah hari ini, kegiatan hari ini membawa kebermanfaatan buat kita semua. Dan untuk tim Sapulidi, sukses selalu Bunda semuanya, sehat dan semakin berkah ilmunya. Itu saja kami dari tim Apaudi mohon maaf jika dalam penerimaan dalam kegiatan hari ini ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berakhirnya kegiatan ini, acara foto bersama terlebih dahulu. Jadi